warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Sehat semua kan ya? Oh iya, aku mau ngingetin ke kalian untuk selalu cuci tangan dan jaga jarak ya. Sama yang gak ketinggalan, tetap di rumah aja. Jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Nah teman-teman, kali ini kita bakalan dapat materi yang gak kalah seru dari yang kemarin loh. Kira-kira siapa aja ya yang bakal ngisi materi untuk hari ini? Udah penasaran kan? Kuy, langsung aja kita simak bersama. Materi kali ini akan disampaikan oleh tentara loh. Kira-kira mau membahas tentang apa? Langsung aja kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam tangguh NKRI harga mati. Saya Kapten Infantri Kustono, Kodim 0810 Nganjuk akan memberikan pencerahan kepada sekitar 300 calon siswa SMA 2 Nganjuk tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Demikian pula wawasan kebangsaan merupakan pancaran falsafah ideologi suatu bangsa secara utuh menyeluruh, menjiwai perumusan kebijakan penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang berkembang dalam bela negara. Yang pertama yaitu cinta kepada tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Apa arti rasa kebangsaan? Yang pertama, merupakan sublimasi dari Sumpah Pemuda untuk satukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani. Yang kedua, rasa kebangsaan untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, senasib sepenanggungan. Keempat, ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, pentingnya wawasan kebangsaan bagi bangsa dan negara, yaitu ikatan wawasan kebangsaan yang sudah ada. Perlu kita tingkatkan agar kita bisa menangkal berbagai ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan. Saat ini tren dengan proxy war, yaitu perang melalui berbagai aspek berbangsa dan bernegara atau perang tanpa bentuk. Tidak bisa terlihat siapa kawan, siapa lawan. Dilakukan oleh non-state aktor, tapi dikendalikan oleh state. Untuk itu, peran semua unsur sangat strategis dan menentukan. Jaga keindonesiaan kita. Tidak ada gunanya kita makmur dan modern, namun kehilangan yang fundamental dan yang terbaik dari bangsa ini. Apa itu? Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika atau kebinekaan. Yang ketiga, semangat persatuan. 4, toleransi. 5, persatuan dan kesantunan. 6, pluralisme. Dan yang terakhir, kemanusiaan. Kepada calon peserta didik SMA 2 Nganjuk, jangan lupa kita senantiasa cinta kepada bangsa dan negara, bangga kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih, salam tangguh, salam sehat, NKRI harga mati. Gimana teman-teman materinya tadi? Nambah wawasan kalian kan? Oke, kalau gitu semangatnya ditambah lagi ya guys.
untuk masuk ke materi yang berikutnya. Materi kali ini akan disampaikan oleh polisi. Kira-kira kalau polisi mau membahas tentang apa ya? Langsung aja kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi adik-adik peserta didik baru. Sebelumnya saya perkenalkan, saya selaku Kanit Dikyasa Satlantas Polres Nganjuk. Nama saya Dwi Purnomo, pangkat Aibtu. Dalam hal ini pada masa pengenalan lingkungan sekolah, saya memberikan sedikit materi tentang bagaimana tata tertib, etika, aturan maupun cara menjaga keselamatan di dalam berlalu lintas. Jadi di sini berdasarkan penilaian, bahkan angka kecelakaan lalu lintas ini di Nganjuk cukup tinggi, dan ini didominasi oleh usia-usia anak sekolah, terutama yang melibatkan kendaraan roda 2. Karena kurang hati-hati, karena terjadi pelanggaran di awal. Jadi saya mohon untuk adik-adik selalu mentaati peraturan lalu lintas yang ada. Dan nanti kita akan jelaskan, kita akan sosialisasikan, yaitu tentang undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tolong dipedomani, tolong dicermati, karena jika terjadi kecelakaan, yang rugi juga adik-adik sendiri. Adik-adik rugi, orang tua apalagi, dan juga merugikan orang lain. Jadi nomor satukan keselamatan. Dan saya analisa penyebab tertinggi adalah karena kecepatan. Saya berpesan, andaikan pun terburu-buru, bisa melihat mana harus saya bisa cepat di sini, saya nggak harus bisa cepat di sini. Di situ tidak ada rambu-rambu. Seterburu-burunya kalian, itu nomor satu kan keselamatan. Dan akibat dari kecelakaan itu sendiri sangat fatal. Ada kerusakan kendaraan, itu yang paling ringan. Yang kedua, terjadi luka ringan. Yang ketiga lebih berat lagi, luka berat, patah tulang, gagal rota. Yang keempat, yang terakhir ini, meninggal dunia. Jadi saya mohon adik-adik pedomani apa yang saya sampaikan ini, karena hal ini adalah sangat penting nanti bagi adik-adik. Adapun beberapa aturan lalu lintas yang harus kita patuhi di dalam kita berlalu lintas atau mengendarai kendaraan, terutama sepeda motor. Nomor satu, kita harus memiliki SIM. Saya mohon adik-adik jika sudah memenuhi syaratnya, terutama sudah mempunyai KTP usia 17 tahun, silakan segera mencari SIM. Yang kedua, harus mengenakan helm standar. Helm standar di sini harus ada perisai depan, perisai muka. Yang dua, memakai pakaian yang wajar. Pakaian yang tidak standar adalah pakaian yang terlalu berlebihan. Misalnya ada roknya yang terlalu panjang, memakai jas hujan yang terlalu panjang, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan. Yang berikutnya tentang kendaraan. Kendaraan harus sesuai dengan standar kendaraan itu sendiri. Kendaraan yang tidak boleh dimodifikasi terlalu berlebihan. Yang berikutnya, menyiapkan semua kendaraan sebelum berangkat. Itu akan menghilangkan faktor-faktor penyebab kecelakaan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada adik-adik macam rambu lalu lintas. Yang satu yaitu jenis rambu peringatan. Jenis rambu peringatan di sini ditunjukkan dengan warna dasar kuning, garis hitam. Digunakan untuk memberikan peringatan kemungkinan adanya penyeberangan dan sebagainya. Berikutnya rambu-rambu perintah. Rambu-rambu perintah di sini dasarnya biru, untuk tengahnya putih. Ini adalah rambu-rambu perintah. Ada perintah belok lurus, perintah belok kiri langsung, dan sebagainya. Kemudian rambu-rambu larangan, banyak juga jenisnya. Dilarang parkir, dilarang roda 2 masuk, dan sebagainya. Dengan dasar warna putih,
dengan garis merah. Berarti kalau adik-adik melihat rambu merah ini harus diperhatikan apa yang saya harus tidak lakukan di situ. Yang terakhir yaitu rambu petunjuk. Rambu petunjuk adalah petunjuk arah dan sebagainya. Rambu-rambu petunjuk ini petunjuk arah, menunjukkan arah mana. Ada rumah makan, rambunya seperti ini. Jadi adik, kiranya materi tentang lalu lintas yang saya berikan cukup sampai di sini saja. Semoga semua peserta didik baru ini bisa memahaminya, bisa melaksanakannya. Dan saya doakan nanti tidak ada yang melanggar dan tidak ada yang terlibat kecelakaan kepada adik-adik semuanya. Amin. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu, keselamatan nomor 1. Nah, gimana teman-teman materinya tadi? Bagus kan ya? Jangan lupa untuk selalu diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke materi yang berikutnya. Kalau tadi tentara udah, polisi juga udah. Sekarang materinya akan disampaikan oleh perwakilan dari BNN. Kira-kira kalau BNN mau membahas tentang apa? Langsung aja yuk, kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sugiharto, Kepala BNN Kabupaten Nganjuk. Salam kenal, salam sehat, salam hidup 100%. Kemudian arahan saya tolong dengarkan kepada khususnya kurang lebih 300 siswa baru ya dalam menghadapi era new normal ini ya, terutama karena mahasiswa itu ada di permasalahan narkotika yang banyak menimpa ya, banyak menyerang anak-anak siswa. Tolong perhatikan, jangan sampai kalian menjadi budak racun. Karena pilihan Anda, keputusan Anda menentukan masa depan ke depan Anda ya. Jadi saya selaku Kepala BNN Kabupaten Nganjuk berharap kepada siswa-siswi SMA 2 Nganjuk ya, benar-benar membentengi dirinya ya dari serangan penyebaran peredaran gelap, penyalahgunaan gelap. Anda sekalian harus benar-benar menjaga diri kalian, karena peredaran narkoba di lingkungan sekolah itu bagian daripada jaringan sindikat ya. Secara real untuk peredaran narkoba, penyalahgunaan narkoba di lingkungan anak-anak sekolah cukup kompleksitas ya, terutama untuk jenis psikotropika ya. Dengan alasan kalian bisa pintar, kalian bisa menenangkan diri supaya tidak terlalu sakit hati ya, ini alasan yang kedua memakai itu karena putus cinta ya. Ketiga, karena dari kalangan keluarga broken home, karena istilah-istilah ini sengaja disesatkan oleh para sindikat. Ingat, narkoba ini kepanjangannya ya, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Jenis narkotika yang mungkin adik-adik belum tahu ya, itu jumlahnya ada 267 jenis. Contoh konkret yang banyak beredar di Kabupaten Nganjuk, narkotika itu 1, sabu-sabu, peringkat kedua ganja, ketiga ekstasi ya. Sedangkan psikotropika yang banyak menyerang anak-anak sekolah ya, terutama adalah pil koplo ya, atau disebut pil double L, bisa juga di lapangan bisa disebut pil lele, pil kuning ya. Ketiga, bahan adiktif ya, kepanjangan narkoba yang tadi sudah saya jelasin. Yang lain itu adalah bahan adiktif yang banyak menyerang anak-anak sekolah. Untuk bahan adiktif adalah nikotin, rokok. Sekarang sudah ada tandingannya ya, berupa rokok elektrik ya. Itu adalah jenis narkotika. Nah, ini harus waspada. Saya harapkan bila ada orang yang tidak kenal tiba-tiba berbuat baik, diberilah sejenis makanan, minuman maupun permen ya, diberi secara gratis. Sebaiknya
ditolak. Ya. Jangan terperdaya juga ya dengan dibuatkan bukan dalam bentuk bahan kimia, tapi disusukan dalam bentuk bahan-bahan herbal ya, entah itu daun, entah itu ranting, rempah-rempah ya, seperti rempah-rempah. Ini pun juga sudah mulai di strategi ini sudah diatur ya oleh para sindikat ya. Saya harapkan tetap adik-adik waspada, tetap adik-adik hati-hati di dalam dunia pergaulan. Kalian tugasnya belajar yang cukup ya. Bantu orang tuanya ya, karena orang tua kita membiayai semua itu, harapannya adik-adik menjadi sukses ya. Jangan sia-siakan. Lebih bangga lagi sekolah melihat siswanya kalau tiap malam tidak ada yang gerombolan ya untuk masuk ke geng-geng motor yang tidak jelas. Lebih baik jam malam kita manfaatkan untuk istirahat, karena rakyat kita butuh istirahat. Itu saja pesan dari saya, dari Pak Bambang Sugiharto, Kepala BNN Kabupaten Nganjuk, agar kalian hidup 100% sehat, produktif, dan bahagia. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, gimana materinya tadi? Bagus kan ya? Jangan lupa untuk selalu dipelajari ya. Nah guys, untuk lanjut ke materi yang berikutnya, aku mau minta semangat yang lebih dari kalian. Karena materi kali ini, kita akan bernyanyi bersama dengan teman-teman dari Baska. Kira-kira kita mau diajak nyanyi apa ya? Daripada kalian kepo, langsung aja yuk kita simak bersama. Dengan semangat kita melangkahkan diri, berbekal iman dan takwa pada Tuhan Maha Esa. Kita wujudkan tekad bulat untuk bersatu dan berjuang serta berprestasi, dengan berkarya bagi sesama demi alma mater kita. Agunglah, jagalah, banggalah pada sekolah kita. SMAN 2 Nganjuk sebagai ajang mengasah diri untuk berbakti pada negeri. Abadilah sepanjang masa, abadilah sepanjang masa. Teguhkan pendirianmu untuk menggapai cita-citamu yang berguna dan diperlukan untuk masa depanmu. Disiplin diri, pegangan utama untuk memaju belajar ilmu. Nah, gimana teman-teman materinya? Bagus kan ya? Jangan lupa untuk selalu dipelajari ya. Nah, gak kerasa nih teman-teman, kita udah sampai aja di penghujung acara untuk hari ini. Gak kerasa kan kalau kita lalui hari ini dengan semangat? Kalau gitu, aku ucapin terima kasih ya untuk partisipasi kalian hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.